Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Marcel. Pada kesempatan hari ini saya akan bawakan renungan harian yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Mari kita baca bersama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama mau merenungkan melalui ayat ini, melalui firman yang baru kita dengar, apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Jelas Allah tidak menyukai suatu sikap yang dilakukan pada saat itu oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin. Mereka bersifat munafik. Di ayat yang ke-23 mereka dikatakan mereka mengutamakan hal-hal yang tampak oleh manusia. Mereka melakukan persembahan dengan baik, mungkin mereka juga berdoa beribadah dengan baik. Namun mereka lupa akan hal yang terpenting, yaitu bagaimana mereka harus bersikap penuh dengan keadilan, penuh dengan belas kasih dan juga kesetiaan. Mereka sebagai orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin, pemuka agama, harusnya mereka lebih tahu, harusnya mereka memberikan contoh yang baik. Tapi yang mereka lakukan adalah malah bersifat dengan munafik. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan, sudahkah kita mengutamakan hal tersebut dalam setiap tindakan dan perkataan kita? Kita ini sebagai murid Kristus, bahkan kita sudah aktifkan di SEP, mungkin ada yang di CAP, kita sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik. Namun apakah tindakan dan perkataan kita sehari-hari sudah mencerminkan pribadi Yesus? Apakah kita sudah bertindak dengan adil, berbelas kasih kepada semua orang, dan kita tetap setia kepada ajaran firman Tuhan? Ketika kita boleh aktif melayani Tuhan di mana-mana, orang melihat kita sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa. Tetapi apakah kita juga sudah melayani keluarga kita, orang-orang terdekat kita dengan baik, orang-orang di dalam pekerjaan kita, bawahan kita, atasan kita, di dalam keluarga, contohnya bagaimana kita bersikap kepada pasangan kita, orang tua kita, ataupun anak-anak kita. Dan yang terpenting, Bapak Ibu, bagaimanakah hari-hari ini relasi kita dengan Tuhan? Sudahkah kita semakin mendekat hanya kepadanya? Mari kita renungkan saat ini. Bahkan di ayat yang 26, Tuhan berkata, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka bagian luarnya akan bersih. Cawan itu dahulu adalah alat untuk minum dalam upacara atau dipakai dalam perjamuan-perjamuan yang penting. Biasanya diisi dengan anggur yang terbaik. Bahkan dalam perjamuan terakhir dikatakan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur atau darahnya sendiri untuk dipersembahkan. Dan biasanya dalam cawan itu bagian luarnya disebut dengan emas, bahkan dihiasi dengan batu permata, sehingga tampak luarnya begitu indah. Namun siapa yang tahu isi dalamnya? Tuhan sudah menciptakan kita seturut gambarannya, yang berarti sudah amat baik. Tetapi apakah kita mau selalu membersihkan bagian dalam cawan itu? Yaitu bagaimanakah sikap kita, perkataan kita, hati kita, supaya kita semakin menjadi sempurna, bukan di hadapan manusia, tetapi yang lebih penting adalah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur Tuhan
atas firman yang telah kami dengar Tuhan. Terima kasih Kau telah ingatkan kami, Kau telah sapa kami Tuhan, supaya kami lebih memperhatikan bagaimana sikap kami, bagaimana hati kami Tuhan. Bukan kami mengejar bagaimana orang luar melihat kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, bimbing kami untuk dapat bersikap penuh dengan belas kasih, keadilan. Kami dapat selalu setia berpegang hanya kepada firman-Mu dan kepada Engkau. Dan biarkan kami dapat menjadi pelayan-Mu yang setia, bukan hanya melayani Engkau dengan baik, tapi juga keluarga kami dan orang-orang terdekat kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian renungan ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan memberkati. Amin.